Kita awali informasi dengan berdialog pemirsa terkait kantor pencarian dan pertolongan KPP kelas A Balikpapan kembali menyampaikan peristiwa mengenaskan di mana seorang warga diterkam buaya di Muara Bengalon, Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. Kejadian tersebut menimpa Dimas, anak laki-laki berusia 8 tahun dengan lokasi kejadian di Sungai Tempakul, Bengalon. Dan bulan Januari lalu seorang bocah bernama Ardiansa yang juga berusia 8 tahun asal Bengalon juga menjadi korban serangan dari buaya sepanjang 6 meter saat berenang di Sungai Desa Sepaso. Dan untuk lebih jelasnya kita telah tersambung bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan juga Pertolongan kelas A Balikpapan, Basarnas Kalimantan Timur, Bapak Oktavianto. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Dan pemirsa, kita sudah terhubung. Halo, selamat malam Pak Okta. Selamat malam, Mas. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, selamat siap. Baik, Pak Okta, bisa diberikan informasi bagaimana kronologis kejadian dari khususnya yang tadi pagi dan juga yang sebelumnya, Pak Okta? Baik, terima kasih. Jadi kami terima informasi sekitar pukul 10.00 hari ini tanggal 3 Maret 2021. Untuk kejadian itu adalah 9.30. Ini adik Dimas ya, laki-laki 8 tahun bersama adiknya berenang di desa di Sungai Paku dekat rumah mereka. Ketika itu sempat diawasi oleh orang tuanya, bapaknya sendiri, karena orang tuanya dekat rumah tersebut. Tiba-tiba pada pukul 9.30 itu bapaknya melihat anaknya diserang, adik Dimas ini diserang oleh seekor buaya yang cukup besar, ya gambarnya sekitar 4-5 meter. Dan si adik itu berhasil selamat lari. Nah, sedangkan si bapak ini, Bapak Subiansah ini 37 tahun, mencoba untuk memukul, kemudian untuk menarik anaknya tersebut. Namun karena kekuatannya buaya lebih besar dari orang tua tersebut, dia berhasil membawa korban. Akhirnya korban dibawa langsung ke bawah sungai, dibawa perairan lagi. Baik Pak Okta, untuk operasi pencarian sendiri apa saja yang telah dilakukan dan seperti apa target dari Basarnas sendiri, Pak Okta? Ya, kalau untuk dasar prosedur ya, kita laksanakan pencarian surface di atas air menggunakan alat bantu. Dikarenakan memang wilayah Kutai Timur ini memang epidemi buaya ya, buaya muara dan buaya sungai cukup banyak. Sejak tahun 97, kemudian 2010 dan hingga kemarin itu masih segar ingatan juga masih kasus-kasus serangan terjadi. Memang dari kehidupan sehari-hari warga masyarakat berdampingan dengan buaya tersebut karena wilayah memang seperti daerah muara seperti itu. Dan untuk target kita sesuai ketentuan Undang-Undang 29 2014 kita mencari laksanakan selama 7 hari maksimum. Tapi untuk standar kita misalnya penyelam itu dilaksanakan dikarenakan ya tidak memungkinkan penyelam bisa masuk karena habitatnya adalah bukan habitat manusia dan juga cukup rawan reptil-reptil yang cukup banyak di situ. Baik, berarti masih sangat sering terjadi ketika hewan buas dan memangsa korban seperti itu, Pak Okta? Ya, betul. Betul. Memang untuk kantor Sarblek juga membawa Kaltim dan dulunya Kaltara pun dan daerah utara pun, dan ini memang rata-rata terjadi ada yang serang adalah warga sekitar juga, dan juga misalnya penangkap udang, kulit anak itu. Untuk anak-anak ini memang sering terjadi, apalagi di sekitar Bengalon dan daerah Sangatta yang cukup besar. Memang habitat ini memang menyebar ya, tidak hanya di daerah pedalaman, tapi juga karena di padat pinggir jalan besar itu pun daerah-daerah pendidikan itu pun ada karena terlihat buaya juga. Memang ya memang kalau dari kami bahasanya fokus saja untuk pencarian yang maksimal. Kalau dapat ditemukan dalam kondisi apapun kita akan laksanakan pencarian sesuai dengan ketentuan. Baik, berarti di sana Basarnas kerap kali menerima informasi dan laporan dari warga khususnya ya, sangat sering tentunya. Ya, memang untuk penanganan buaya ataupun hewan buas ini memang dari bahasa juga kita mengacu undang-undang sebenarnya untuk kondisi membaiki jiwa manusia. Jika memang memungkinkan dan itu aman, kita akan bergerak melaksanakan membuka operasi SAR. Namun juga tetap harus memindahkan pola-pola keselamatan safety untuk para penolong juga dan juga masyarakat sekitar. Namun untuk proses lain kita pasti korporatif dan juga menggunakan instrumen-instrumen kita yang punya ya, yang kita punya miliki. Kemudian juga nanti kita bakal dengan BKSDA, biasanya seperti penangkapan nanti ataupun nanti korban-korban ataupun andai kata itu korban kita akan minta bantu dari
pihak tertentu seperti BPSD dan pihak-pihak dari lainnya seperti itu. Baik, dan apakah Basarnas selama ini memiliki metode khusus dalam pencarian korban dan khususnya dalam kasus yang melibatkan hewan buas, Pak Okta? Ya kalau untuk khusus kita laksanakan sesuai standar saja ya, kita pencarian kalau untuk yang pasti harus safety dulu buat kepala penolongnya. Kemudian kita pencarian tidak akan melaksanakan seperti normal, sepertinya kita harus melakukan diving atau penurunan, tidak akan mungkin itu karena akan membahayakan lagi dan akan menambah korban. Apalagi seluruh wilayah sungai ini kan memang cukup ramai habitatnya. Mungkin kalau kita pernah ke Sangatta pun kita udah ngerti lah, orang berbandi, ada mandi, ada aktivitas segala macam itu udah sampingan ya. Nah kalau itu tidak ada, kami lakukan yang sebisa mungkin kawasan sungai paling aman dulu, bukan yang paling intinya kita amankan dulu kita dulu gila. Ya sebisa kita temukan apapun dalam kondisi korban apapun pasti kita akan coba cari. Hingga maksimal ya 7 hari sesuai ketentuan undang-undang. Baik, khususnya di wilayah Sungai Bengalon ini kerap kali terjadi seperti hewan buas dan sangat rawan tentunya. Apalagi aktivitas dari warga sendiri sangat dekat khususnya dengan sungai dan lain-lainnya. Lalu seperti apa biasanya langkah yang sudah dilakukan biasanya ditemukan dalam kondisi apa dari pengalaman Pak Okta sendiri? Dan seperti apa pengalaman yang paling buruk atau mungkin kesulitannya sendiri seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak Okta. Kalau berdasar experience ataupun catatan kami atau pengalaman saya pribadi, kalau saya pernah bertugas di 4 tahun di Nunukan, itu habitat wilayah utara Kalimantan Utara itu lebih besar ya, 7 sampai hampir 7,5 meter. Memang kalau maaf ya sampai sini, memang kalau untuk kondisi korban pastilah tidak utuh biasanya, karena kan karakter buaya ini kan dia memakan segalanya. Apapun nanti andai kata kita bukan apapun dalam kata tadi, apapun bentuknya, itu antara potongan tubuh atau kami akan tetap evakuasi dan kita akan serahkan kepada pihak keluarga. Memang rata-rata karena dia hidup di habitat berdampingan dengan masyarakat, ya rata-rata memang untuk korban sendiri memang ditemukan cukup jauh biasanya, dibawa ke sarangnya seperti itu. Tapi kita tetap foto safety lagi kita utamakan. Namun memang pencarian kita lakukan tadi, kita sudah lakukan hari pertama, kita lakukan sekitar 1,5 kilometer dari LKP tanpa dia surface di atas air. Tetap hati-hati juga ya, kita juga awalnya kalau kita bisa menggunakan rubber boat itu mungkin kita sudah menggunakan ya tertentu supaya lebih aman lagi, kita bisa dayung ataupun lain-lain seperti itu. Baik, dan tentunya seperti apa koordinasi? Karena pasti sangat dibutuhkan koordinasi antara instansi lain misalnya BKSDA. Lalu seperti apa yang selama ini sudah dilakukan, Pak Okta? Ya, biasanya kami bekerja sama juga Pak, berbarengan juga ya sinergi dengan selain BKSD juga dengan pihak aparat ya yang memiliki kemampuan untuk memiliki senjata gitu ya. Karena kalau itu juga termasuk buaya juga kan termasuk yang dilindungi juga menurut saya ya. Yang saya tahu. Ketika membunuh pun tidak tanpa izin dari pihak terkait juga tidak akan jadi masalah buat kami semua. Ya pasti kita mengajak ya dari teman-teman dari kepolisian TNI juga untuk mengamankan kami juga. Jika suatu waktu kita memang menghadapi, tapi dari pengalaman saya 15 tahun yang saya temui, mereka memang tidak menyerang di tempat yang sama seperti pengalaman kami. Jadi mereka adalah habis lama itu akan mereka geser ke tempat yang lain. Dan juga untuk penanganannya rata-rata yang kita berusaha mungkin menemukan ya potongan tubuh korban ataupun ceceran korban, itu kita usaha utamakan. Rata-rata ya dari pengalaman kami dapat juga ya mungkin ya ditemukan, tapi dalam kondisi tidak utuh. Ya mungkin maaf ya bagian dari tangan ataupun dari tubuh seperti itu. Dan itu ya tetap harus dulu kita akan amankan. Kita nanti diserahkan untuk visum luar, memastikan jelas itu benar, baru kami akan serahkan kepada pihak keluarga. Seperti itu mungkin kurang lebih. Baik Pak Okta, nah terkait dari ancaman hewan buas ini yang kerap kali terjadi tentunya. Seperti apa langkah sendiri khususnya kepada hewan tersebut? Apakah ada usaha penangkapan agar tidak terjadi korban jiwa lagi terkait dari misalnya buaya atau hewan buas yang kerap kali menyerang masyarakat ini, Pak Okta? Ya, kalau untuk penangkapan mungkin dari kita dari bahasa kan fokus untuk korbannya. Biasanya kadang-kadang memang dari warga sini inisiatif untuk kadang-kadang menangkap dengan swadaya. Yang pasti kita hanya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati selama kegiatan ini dilaksanakan. Memang kita itu tidak bisa melarang juga untuk melarang orang itu untuk menangkap buaya, karena kami dari bahasa tidak ada peran untuk
penegakan untuk hukum untuk itu. Jadi tapi tetap laksanakan prosedur. Yang pastikan kita akan berbicara dan juga akan mengarahkan bahwa selama kegiatan ini operasi dilangsungkan, kita tetap mengutamakan keselamatan. Adapun pihak keluarga maupun dari masyarakat itu biasa. Adalah sekitar 8 orang. Kami melaksanakan kegiatan sekitar menangkap swadaya dengan kemampuan kearifan lokal tersebut seperti itu. Baik, himbauan sendiri untuknya kepada masyarakat di sekitar Sungai Bengalon sendiri terakhir, Pak Okta. Kalau himbauan ya dari kami sendiri mungkin ya pastilah mereka mungkin lebih paham mungkin yang dari situ bertahun-tahun tinggal di sana mungkin lebih makanya saya tetap menjunjung kearifan lokal masyarakat sekitar dikarenakan memang semakin luasnya pemukiman kan pasti juga berpengaruh impact pada lingkungan juga. Kalau himbauan kami ya pasti otomatis ya tetaplah waspada. Yang paling penting adalah kemampuan untuk mengamati lingkungan sekitar. Apalagi kita tahu sendiri hewan ini kan tidak Baik. Sendiri gitu berkelompok segala macam. Ya harapannya ya tetap berhati-hati lah untuk pelaksanaan tersebut. Baik Pak Oktavianto, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Semoga senantiasa diberi kesehatan khususnya pada Basarnas Kalimantan Timur untuk terus beroperasi. Selamat malam Pak Okta.